Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas alur film berjudul All I Need 2016. Mengisahkan tentang seorang gadis yang disekap bernama Chloe. Tidak hanya Chloe, ternyata di tempat yang tidak begitu luas itu sudah banyak sekali gadis muda lain yang bernasib sama seperti dirinya. Nah, apakah Chloe dan gadis lain akan tewas di sana? Atau sebaliknya, mereka bisa membebaskan diri? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita muda bernama Chloe yang baru saja sadar dari pingsannya. Chloe tidak tahu kenapa dia terikat dan berada di tempat yang asing. Tentu saja hal itu membuat dia meronta-ronta dan berteriak meminta pertolongan. Ternyata selain Chloe, ada banyak wanita lain yang bernasib sama seperti dirinya. Untuk sesaat, Chloe terdiam karena tidak bisa melakukan apapun. Namun tidak lama kemudian, wanita di sampingnya tersadar dengan raut wajah ketakutan. Nah, saat itu juga, tiba-tiba datang seorang pria misterius yang kemudian menyeret wanita itu dan membawanya pergi. Kemudian scene beralih kepada cerita yang berbeda, di mana terlihat seorang pria bernama Andrew yang pengangguran. Hal itu membuat Andrew pusing 7 keliling. Ditambah lagi, dia harus melunasi tunggakan sekolah putri tercintanya. Cerita kembali lagi kepada Chloe. Selang beberapa saat, tiba-tiba Chloe dikagetkan oleh seorang wanita bernama Angela. Angela berusaha menolong Chloe dan melepaskan ikatannya. Psikopat kembali dengan menyeret wanita tadi yang berlumuran darah. Setelah Angela membebaskan ikatan Chloe, mereka berdua pun saling tanya satu sama lain. Namun keduanya tidak tahu kenapa mereka bisa berada di tempat itu. Angela terlebih dahulu berada di sana duluan. Dia mengatakan kepada Chloe bahwa dia selalu beruntung karena bisa selalu bersembunyi di saat psikopat itu datang. Kemudian mereka berdua mencari jalan keluar. Akan tetapi cerita kembali kepada Andrew. Untuk mendapatkan penghasilan, Andrew rela bekerja serabutan. Lalu suatu hari, saat di rumah, Andrew mendapatkan sebuah paket serta terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi. Andrew mengira orang itu salah mengirim paket. Namun begitu dihubungi, ternyata dia sengaja dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk Andrew. Andrew ditawari pekerjaan untuk mengirim paket dengan bayaran $200. What's the delivery? I'm not a mailman. Andrew tidak tahu siapa orang ini. Awalnya Andrew menolak, tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya Andrew mau menerima pekerjaan itu. Si psikopat itu melempar Chloe kembali, sedangkan Angela diseret dan dibawanya pergi. Entah apa yang dilakukan si psikopat terhadap para wanita ini. Saat Chloe bangun, dia berjalan-jalan ke semua tempat dan mencari jalan keluar. Terlihat pintu dan beberapa ruangan serta jendela sudah ditutup, sehingga hal itu mustahil bagi Chloe untuk bisa melarikan diri. Kemudian Chloe pun memasuki sebuah kamar mandi. Dia melihat banyak sekali darah di mana-mana. Selain itu, Chloe melihat ada jendela kecil.
Nah, dari situ dia mencoba meminta pertolongan. Tiba-tiba Chloe mendengar ada suara wanita dari ruangan utama. Chloe penasaran lalu mendekati suara itu. Ternyata dari tumpukan para gadis yang menjadi korban, entah masih hidup atau sudah mati, di situ terdapat salah satu wanita yang masih hidup dan tersadar. Sebelum Chloe menolong gadis itu, terlebih dahulu ia mengganjal pintu dengan lemari. Wanita ini bernama Ashley. Tidak lama setelah Chloe membebaskan Ashley, tiba-tiba si pepat itu datang kembali. Dengan keadaan yang panik, Chloe berpikir cepat. Ia pun memikirkan bagaimana dia bisa segera kabur bersama Ashley. Sedangkan si pepat itu masih terus saja mendobrak pintu, sehingga ganjelan lemari terdorong sedikit demi sedikit. Akhirnya Chloe menemukan satu-satunya cara melarikan diri, yaitu melalui atap plafon. Rencananya Chloe segera naik ke atas duluan, agar dia bisa cepat menarik Ashley ke atas. Akan tetapi, rencana itu tidak berjalan lancar. Fisik Ashley yang begitu lemah membuat dia susah berjalan lancar atau berdiri. Sementara itu, si pepat masih terus mendobrak dan bisa dipastikan sebentar lagi dia akan berhasil masuk. Meskipun merasa sakit, Ashley tetap berjuang mencoba berdiri agar bisa meraih tangan Chloe. Akhirnya Chloe berhasil menarik Ashley. Namun sialnya si pepat itu sudah berhasil masuk, lalu kemudian segera menarik Ashley. Tidak ada pilihan lain daripada roboh. Chloe terpaksa melepaskan Ashley dan akhirnya si pepat menyerang Ashley hingga tewas. Kemudian si pepat itu menusuk-nusuk atap dengan garpu rumput. Si pepat berhasil menusuk kaki Chloe yang membuat dia berteriak kesakitan. Dengan luka di kakinya, Chloe berusaha menyeret tubuhnya untuk mengintip di lubang bekas tusukan. Lagi-lagi serangan kedua tepat mengenai dada Chloe. Chloe terpaksa mengucurkan darahnya sendiri agar si pepat itu mengira bahwa Chloe sudah tewas dan otomatis ia menghentikan serangannya. Dirasa cukup aman, Chloe memutuskan untuk turun dan mengobati luka-lukanya. Setelah selesai, Chloe membuat rencana bagaimana dia harus bisa menjebak si pepat lalu membunuhnya. Chloe menyeret beberapa jasad para gadis. Lalu kemudian dia mengumpulkan kain-kain sekapan para wanita. Kain itu disambung-sambung Chloe hingga menjadi sebuah tali.
Selanjutnya, Chloe mengikat tali itu di langit-langit, sehingga menjadilah seperti persiapan gantung diri. Nasib Andrew setelah menerima tawaran pekerjaan dari seseorang yang tidak dikenal itu sepertinya berjalan baik-baik saja. Namun suatu ketika, pria yang memberikan pekerjaan kepada Andrew mengajak dia untuk bertemu dengan majikannya. Andrew pun setuju, lalu kemudian ia diantarkan menuju ke sebuah rumah yang terlihat begitu mewah. Terlihat bos besar Andrew ternyata adalah seorang wanita bernama Elizabeth. Elizabeth bertanya kepada Andrew tentang apa yang dia inginkan. Mendengar hal itu, Andrew pun menjawab bahwa dia ingin kehidupan yang lebih baik, terutama untuk putrinya, membeli peralatan sekolah, dan menyiapkan uang untuk dia kuliah nanti. This is what you want. You need to take care of her. Elizabeth mulai curhat kepada Andrew. Meskipun ia sudah tua, Elizabeth ingin selalu tampil cantik, awet muda, dan tidak akan pernah menua. Dari semua hal itu, tentu saja Elizabeth pun membutuhkan sesuatu. Elizabeth akan mengabulkan semua keinginan Andrew jika saja dia mau melakukan yang diinginkannya. However, the rest of us aren't so lucky once time has run its course. Ketika si papat itu datang kembali, Chloe membuat sebuah ancaman. Chloe tahu bahwa si papat akan segera menyerang. Chloe pun nekat memasang tali di lehernya dan akan bersiap-siap gantung diri. Ternyata itu hanyalah tipuan Chloe. Si papat berhasil masuk jebakan dan terjerat. Dengan demikian, Chloe mampu membunuh si papat dan berhasil bebas. Rasa penasarannya pun mendorong dia untuk mencari tahu siapa orang di balik topeng itu. Dan ternyata itu adalah Andrew. Saat itu tanpa banyak basa-basi, Elizabeth mengatakan kembali kepada Andrew tentang sebuah hal, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu cantik, tidak lain adalah darah segar dari para gadis muda. Di sini Elizabeth menawarkan pekerjaan kepada Andrew, di mana dia harus menculik para gadis muda, lalu mengekstrak darah mereka, yang kemudian tidak lain tidak bukan darah itu untuk dikonsumsi oleh Elizabeth. Mendengar hal itu, Andrew pun tanpa banyak berpikir menerima pekerjaan itu dan siap melakukannya. Setelah berhasil membunuh si popat, Chloe pun berjalan menuju pintu keluar. Ketika pintu dibuka, ternyata tempat itu berada tepat di depan rumah Elizabeth. Dan film pun selesai. Bagaimana guys filmnya? Walaupun tidak begitu banyak aksi psikopatnya, tapi cukup seru lah ya. Kadangkala manusia suka tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Seperti Elizabeth ini menolak tua dan terobsesi ingin awet muda, dia rela menghilangkan nyawa orang tak bersalah begitu banyak, termasuk Andrew yang harus tewas oleh pekerjaannya sendiri. Nah, itulah alur cerita dari film All I Need. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.